Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajah lana ambasairina risawatul hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan basiran wa nadhir wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asatizatil a'izza wal ulama'il fudala al mukarramun, para asatiz, para hujjaj al mukarram, guru kami Yai Haji Zailani LC al mukarram, Yai Haji Jaka Sembuh al mukarram al Ustaz Haji Nuddin al mukarram al Ustaz Jamilul Lail al mukarram al Ustaz Ghazi Tahir al mukarram al Ustaz Asri Hidayat dan para asatidz lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dengan iringan doa, mata anallahu fi tuli hayatihim wa nafa'na bi ulumihim fi darain amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya sambil celingkukan karena sesungguhnya nanti akan menyampaikan ceramah atau mau'izah hasanah Al-Mukarram Kiai Haji Roma Irama. Saya bukan spesialis orang mati masalahnya, belum pengalaman, tapi kita pasti akan mengalami sebuah kematian. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jaka Sembuh yang mewakili Kiai Haji Munir Asad. Tadi saya bareng-bareng sampai jam 4 di rumah sakit Hermina. Namun adiknya Ustaz Abdul Aziz, jam 4 saya balik sampai rumah setengah 5, ditelepon lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang memang sebuah misteri kematian itu. Karena ada ungkapan dari Al-Imam Syafi'i misalnya, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min syakimin asa hinna min dahar. Ada berapa banyak orang yang sehat kelihatannya, bugar kelihatannya, tadi pagi masih ikut WA, malam masih sama-sama begadang, tahu-tahu meninggal dunia. Oh, alhamdulillah. Tahu-tahu meninggal dunia. Tapi ada yang sakit lama begitu, nggak mati-mati. Ada yang sambil dengerin ceramah senderan, datang nggak bangun lagi. Ada yang memang sakit bertahun-tahun, dia nggak mati-mati. Selamat datang, ahlan wa sahlan, Al-Mukarram Kiai Haji Anas Putih MA. Kalau udah datang insya Allah dikit lagi nih. Jadi inilah situasi kematian yang memang menjadi sebuah misteri. Tapi kadang-kadang banyak yang kita ingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Padahal dulu kita juga enggak ada, mati. Summa yuhyikum, kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, lalu kita dimatikan lagi Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian yang begitu amat sangat rahasia sekali. Dan kita nggak tahu kapan kita matinya. Ya? Kita nggak tahu kapan kita matinya. Saya dulu pernah ikut bulan-bulan kemarin nengokin orang ke beberapa lapas. Pas habis zuhur jam 12:30 dibuka pintu lapas, saya masuk ke situ. Bingung. Rata-rata gembira semua saya lihat karena didatangkan oleh keluarganya. Ada satu orang yang di pojok baca Quran aja, sedih terus. Selesai kebetulan saya lihatnya, terus setelah baca Quran kira-kira setengah jam, dia mau ngambil air wudhu apa? Saya samperin. Pak, kenapa sedih banget? Sedih banget kelihatannya. Lalu dia ngomong kepada saya, gimana nggak sedih? Saya divonis mati 3 bulan lagi. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Kepada Sahibul hajah, ahli musibah, sahabat saya Laduni dan keluarga, al-mukarramun, para aliman ulama, para masyayikh, para habaib yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi barangkali saudara Dr. Andes Yahya Turmuzi telah banyak menyampaikan tentang masalah kematian. Namun barangkali ingin saya tambahkan, sebetulnya yang namanya mati itu kita tiap malam mati. Kita mengalami kematian itu setiap malam. Kita kalau mau tidur, maka kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Padahal kita mau tidur, tapi kita bilang Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dengan namamu aku mati. Kita nggak bilang dengan namamu aku tidur. Ternyata ada satu firman yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang jiwa manusia ketika dia hidup dan ketika dia mati dan ketika dia belum mati saat dia tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang jiwa ruh manusia ketika orang itu mati dan sebelum dia mati saat dia tidur. Fayumsikul lati qada 'ala al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kalau aku tahan itu ruh, itu jiwa yang tidur tadi, dikuburin, mati secara zahiran wa batinan, secara fisiknya mati. Tapi kalau aku kembalikan lagi roh itu kepada yang tidur, maka dia bangun. Jadi orang tidur itu sebetulnya mati. Kalau kita lihat orang tidur bernapas, itu bukan roh, itu mekanisme tubuh. Nah, jadi rohnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tidur itu kita bisa mengalami mimpi indah, bisa juga mengalami mimpi buruk. Ketika kita mimpi indah, luar biasa, seperti kenyataan yang sebenarnya nikmatnya. Begitu juga ketika kita mimpi buruk, misalnya dikejar-kejar macan kita, dikeroyok orang sekampung misalnya, itu badan kita betul-betul berkeringat. Gemetarnya tubuh itu betul-betul gemetar. Istri kita sebelah nggak tahu apa yang terjadi dalam tidur kita. Begitu kita bangun, oh ternyata tadi yang indah itu mimpi. Oh ternyata tadi yang serem menakutkan itu mimpi, nggak nyata. Inilah yang nyata kamar tidur saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali dari matiku barusan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari ba'da ma'amatana, setelah dimatikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami kembali. Jadi ini i'tibar antara alam dunia dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Barang siapa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran-ganjaran kamu itu nanti pada hari kiamat. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala kebaikan nanti pada hari kiamat. Begitu juga kalau kamu berdosa, azabnya nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang orang berbuat baik, kemudian dia mendapat kebaikan, itu DP, down payment saja.
persekot uang muka. Begitu juga kalau orang berbuat dosa, dapat hukuman di dunia itu cuma DP, down payment, persekot uang muka. Nanti dikontanennya pada hari kiamat. Kenapa? Karena kalau diberi di dunia ini pahala, pahalalah dunia yang ngurus ibunya, nggak muat dunia ini. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya pahala sholat sunat fajar saja itu lebih besar dari dunia dan isinya. Sholat sunat fajar saja pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Bagaimana lagi pahala-pahala sholat yang 5 waktu? Bagaimana lagi pahala-pahala puasa, sedekah, haji dan lain sebagainya? Maka itu nanti dikasihnya di akhirat pada hari kiamat. Karena surga itu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Maka dikasih nanti pahala di sana. Di sini enggak muat. Begitu juga azab siksa. Kalau Anda di penjara di sini itu cuma DP. Kalau Anda digebukin orang habis maling itu cuma DP. Nanti azab yang sebenarnya pada hari kiamat, neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidur tadi i'tibar sebetulnya dari kematian. Begitu kita bangun, ya Allah, tadi itu mimpi. Saya mimpi dikejar macan. Saya mimpi dan supaya menakutkan. Alhamdulillah ternyata tadi itu ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali ghurur. Apa itu ghurur? Kesenangan yang fana, kesenangan yang semu, fata morgana. Tahu fata morgana? Kalau tengah hari bolong, Anda berdiri di aspal yang licin, maka Anda akan melihat seakan-akan ada genangan air di sana. Begitu kita hampiri genangan air itu, mundur lagi dia. Kita hampiri, mundur lagi. Itu namanya ghurur, fata morgana, tidak nyata. Begitu kita bangun tidur, ternyata tadi mimpi. Segala nikmat dan rasa takut mimpi doang, ghurur. Begitu juga kalau nanti orang dikubur. Begitu masuk di alam barzah, oh inilah yang nyata. Tadi barusan di dunia ghurur. Seperti kita bangun tidur, kita mengatakan di tempat tidur, di pinggir tempat tidur, oh ini yang nyata. Tadi saya ngimpi nikmat, ghurur, semu. Tadi saya ngimpi serem, ghurur, semu. Ini yang benar. Kondisi saya sebenarnya ini. Begitulah i'tibar orang mati nanti. Begitu dikubur sampai di barzakh, oh inilah kehidupan yang sebenarnya. Tadi di dunia ghurur. Saya menginjakkan kaki di dunia ini 74 tahun. Lama apa sebentar? Lama. 74 tahun. Tapi saya merasa sesaat ini saya hidup. Coba yang umur 30, 50, 60, 80. Mana itu yang 80 tahun? Yang kita rasakan sekarang. Hidup itu dan kita rasakan sekarang. Oleh karena itu hidup itu sesaat.
Mau ada 40 tahun mati, 50 tahun mati, 100 tahun mati, 1000 tahun hidup sesaat. Kenapa? Karena yang kita rasakan saat ini. Setahun, 10 tahun, 20 tahun lewat. Terus berbagai macam nikmat lewat. Gak ada bekasnya, gak ada kesannya. Yang ada sekarang, ram sekarang. Nanti begitu nafas berdarah dikubur orang, oh ini hidup yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa matalul ghurur. Wa inna darul akhirata la hiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tidak ada kesenangan dunia kecuali fata morgana, ghurur. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu tahu. Tidak ada kesenangan dan derita dalam mimpi. Yang nyata itulah ada ketika kamu bangun tidur, sama begitu. Ibaratnya. Begitu bangun dari barzakh, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia omong kosong, bullshit. Ghurur. Di atas gua ini enggak ada apa-apanya. Kan gua punya harta banyak, triliunan, enggak ada apa-apanya di atas. Saya punya istri cantik, enggak ada apa-apanya di atas, semua di atas. Saya di sini di bawah tanah. Inilah kehidupan yang nyata. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanun kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kalau kamu mau tahu. Contohnya mimpi tadi. Sebenarnya kehidupan ketika kamu mau tidur. Mimpimu ghurur. Faham? Faham? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kamu dengar, yang kamu lihat menjadi nasihat buat kamu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang menjemputmu. Israel akan datang menjemputmu. Walaupun kamu lari bersembunyi daripadanya. Dan akan membawa kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan memperlihatkan apa yang selama ini kamu lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil debu pun dia akan diperlihatkan kembali. Dan siapa yang melakukan kejahatan sekecil debu pun, termasuk cibiran kedengkian, termasuk kerlingan jahat, kamu akan melihatnya kembali, akan diperlihat kembali. Percaya nggak kira-kira begitu? Percaya nggak? Kalau orang zaman dulu, zaman Nabi, orang zaman sahabat tabi'in tabi'in, ulama salaf, umat-umat saat itu nggak percaya wajar. Mana bisa saya melihat kelakuan saya yang kemarin? Ini ngaco aja ini Al-Quran ini. Kalau sekarang orang nggak percaya, berlalu. Kenapa? Sekarang sudah ada teknologi yang membuktikan kebenaran ayat itu. Roma Irama, biar jelek ini bintang film. Benar. Saya bikin film 30 film.
mulai dari tahun 76 Roma Irama Penasaran sampai terakhir sajadah Ka'bah. Ya. Dengan teknologi sinematografi perfilman, Roma Irama bisa melihat kelakuannya 30 tahun yang lalu, nggak kurang nggak lebih. Ketika Roma merayu Rika Rahim 30 tahun yang lalu, gua lihat lagi sekarang. Ya. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Itu persis banget. Saya lihat lagi sekarang itu. Padahal itu 30 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Perbuatan manusia aku gantungkan pada unuknya. Kira-kira unuk ini belakang kepala. Kalau menurut ilmu fisiologi, belakang kepala itu otak besar. Fungsinya apa? Sebagai memory storage, gudang penyimpanan perbuatan, penyimpanan memori di sini, kepala belakang. Kalau depannya ada otak kiri, otak kanan, fungsinya beda. Ada untuk IQ, ada untuk EQ. Belakang ini memory storage, gudang penyimpanan perbuatan. Ada 3 tahap. Ada yang namanya saraf consciousness, saraf sadar. Fungsinya buat menyimpan perbuatan kita yang baru. Tadi ngapain, kemarin ngapain, minggu lalu ngapain, bulan lalu ngapain, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Itu terbukti bahwa perbuatan kita tidak hilang. Kita simpan fi unuqi. Yang kedua, saraf subconsciousness, saraf setengah sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan ini udah lama. Ketika kita masih balita, ingat nggak? Masih anak-anak, ingat nggak? Masih sekolah SD, ingat nggak? Masih pacaran dulu, ingat nggak? Artinya apa? Kenapa kita ingat? Itu tersimpan di kepala kita, disimpan, direkam dan disimpan. Yang ketiga, unconsciousness, saraf bawah sadar. Itu untuk menyimpan perbuatan kita ketika kita memang belum sadar. Waktu umur 5 tahun udah sadar belum? Tapi itu ada sini nanti. Waktu dilahirkan, ingat nggak? Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Akan aku keluarkan pada hari kiamat seperti kitab yang terkembang, seperti komputer yang maha canggih. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca sendiri perbuatanmu. Cukup kamu yang menghitung perbuatanmu hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ilmu teknologi ternyata hanya untuk membuktikan kebenaran firman Allah. Semua ilmu milik Allah. Sampai malaikat saja bilang, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, saya nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan. Malaikat ngomong begitu. Hei profesor, hei insinyur, doktor, jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Sesungguhnya Allah lah yang mengajarkan manusia dengan tulis baca.
Dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Otak kamu Allah yang buat. Ilmunya Allah yang hembuskan ke dalamnya. Jadi teknologi ini untuk membuktikan kebenaran firman Allah. Contohnya aja tadi. Oh, ilmu sinematografi perfilman itu, pervideoan itu ternyata untuk membuktikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanti di akhirat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ. Barang siapa yang berat pahalanya daripada dosanya, masuk surga. Barang siapa yang berat dosanya dari pahalanya, masuk neraka. Ini sistem pengadilan Allah nanti begitu. Balancing antara amal baik dan amal buruk. Ya. Nah tadi Allah bilang, nanti yang jahat-jahat Allah perlihatkan, yang baik Allah perlihatkan, gitu. Saya mau tanya, mau nggak Anda nanti di akhirat nggak diperlihatkan yang buruk? Mau nggak? Nggak dikasih lihat lagi tuh, yang nyolong dompet misalnya. Nggak dikasih lihat lagi tuh, yang nenggak botol, yang nyekek botol. Nggak dikasih lihat lagi? Istighfar. Kalau di film tuh namanya editing, diedit. Proses film itu pertama syuting, habis syuting editing ada dipotong, yang jelek-jelek dibuang, yang NG yang no good dibuang, disambunglah yang bagus-bagus. Begitu juga nanti di akhirat. Kalau kamu mau amal-amal burukmu tidak diperlihatkan, diedit sekarang. Caranya bagaimana? Banyak istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Kalau Allah kabulkan tobat kita, maka pekerjaan yang buruk-buruk itu akan dihapus, tidak diperlihatkan lagi, enggak dihitung lagi. Di-reject. Paham? Paham. Begitu juga Nabi bersabda, Man amana billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ngomong yang benar atau diam. Daripada lo ngomongin orang, daripada kamu menghina orang, daripada kamu memfitnah orang, lewat dia. Kenapa? Sama seperti perbuatan, ucapan pun tidak hilang. Nih, Allahu Akbar, itu melayang ke atas, nggak hilang. Dengan satu sistem dari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pada hari akhirat, sebagaimana perbuatan kita itu akan diperdengarkan kembali apa yang kita ucapkan. Untuk membuktikan itu, maka Allah menurunkan ilmu yang bernama recording system, ilmu rekaman suara. Dengan ilmu rekaman suara, Roma Irama bisa mendengar suaranya yang 30 tahun yang lalu. Begadang jangan begadang, itu 30 tahun yang lalu. Sekarang dia bisa dengar lagi, saya bisa dengar lagi. Itu ilmu recording system untuk membuktikan bahwa suara kamu tidak hilang. Hati-hati. Ilmu sinematografi membuktikan kelakuanmu tidak hilang. Hati-hati. Nah, jadi sekarang yang Nabi bilang kafabil mauti wa'idha, cukup kematian yang kamu saksikan sebagai nasihat. Yuk, habis ini kita edit pulang. Kita edit perbuatan kita. Istighfar yang banyak, tobat yang banyak. Nabi maksum, bebas dari dosa. Tapi beliau mesti istighfar 100 kali sehari semalam.
Bukan astagfirullah, bukan begitu. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Masya Allah. Nabi sosok yang maksum, enggak berdosa, masih istighfar 100 kali sehari. Emang siapa Anda? Enggak pernah istighfar. Masya Allah. Itu editing, itu istighfar. Baru kesalahan apa? Tobat. Dulu kita suka mabuk-mabuk, suka maksiat, berzina, suka mencuri dan sebagainya. Tobat. Apa syarat tobat itu yang diterima Allah? 3 syaratnya. 1, penyesalan yang hakiki. Menyesal banget, yang benar. Seperti orang yang divonis, misalnya sakit apa gitu, akibat minuman keras. Waduh, Anda punya hati ini, Anda punya lever ini sudah sehari lagi selesainya Anda nih. Nangis dia. Akibat Anda terlalu banyak minum minuman keras. Begitu nyesalnya. Ya Allah, kalau gua tahu gua gak mau minum lagi. Ya Allah, saya gak minum lagi. Penyesalan yang sungguh-sungguh. Kedua, berjanji kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kalau janji sama gubernur aja, Wanis, besok jam 7 saya di kantor. Kira-kira malamnya lu bisa tidur gak? Gue janji sama gubernur nih, bisa sampai telat, waduh, gagal nih proyek nih, gak bisa tidur. Ini janji sama Allah. Saya janji ya Allah, gak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, hijrah. Hijrah lingkungan, hijrah fisik, hijrah mental. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau itu kamu lakukan, sepenuh bumi dosamu, ampunan Allah setinggi langit. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Hikmah daripada menghadiri tahlilan ini adalah, pertama tentu kita mendoakan. Yang kedua, ambil pelajaran bahwa kalau sekarang kita mentahlilkan almarhumah, besok lusa pasti bukan barangkali kita yang tahlilin. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk dijemput maut dengan pertama banyak istighfar, banyak bertobat, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada alam semesta, diantaranya tanaman dan binatang. Mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Berkatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan taufik, hidayah wal inayah, agar kita dapat menata kehidupan ini, sisa hidup kita betul-betul fisabilillah di jalan Allah, sehingga kita nanti mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الموافق إلى أقم الطريق بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.